Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Novalamendi, saya di kelas MN 22B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah jumlah sumber daya langka yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam konteks kehidupan internasional. Apa sih itu alokasi sumber daya? Jadi sebuah identitas ekonomi dari suatu negara ke negara lain, hubungan dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya antara kedua negara. Berbagai bentuk hubungan terkait ekonomi internasional ini termasuk perdagangan, investasi, kredit, bantuan, dan kerjasama internasional. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ruang lingkup mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional atau yang biasa disebut ekspor impor. Kegiatan jual beli ini melahirkan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi yang merupakan salah satu bahasan dalam analisa ekonomi mikro. Sedangkan dalam analisa ekonomi makro, yaitu masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lain yang mempengaruhi pendapatan dan keseimbangan. Dan ada beberapa teori ekonomi internasional. Salah satunya teori ekonomi merkantilisme, berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Dan ada juga teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Teori keunggulan absolut ini beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. Yang keempat, teori Hexer-Ohlin. Teori ini lebih dikenal dengan nama The Proportional Factory Theory. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Dan juga ada pertumbuhan ekonomi dan hutang luar negeri dan nilai tukar Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2021 mengalami peningkatan hingga 7,7% secara tahun year on year. Lebih lanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 2 di 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Pada triwulan kedua Indonesia pada triwulan kedua 2021 didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, tenaga, investasi, dan konsumsi pemerintahan. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi pertanda yang baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. Realisasi investasi atau penanaman modal Indonesia selama triwulan kedua 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sekitar 191,9 triliun. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mempublikasikan data realisasi investasi pada triwulan kedua 2021 yang mencapai 223 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga realisasi investasi kumulatif sepanjang periode Januari hingga Juni 2021 yang mencapai Rp 442,8 triliun. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu indikator yang penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang sangat berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi berperan
sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan memiliki kolerasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Pendapatan nasional atau PDB yaitu meningkatkan akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ekspor perdagangan atau trading atau perdagangan luar negeri, kegiatan perdagangan antar negara ini dinamakan di mana di antara keduanya akan timbul saling tukar menukar produk barang, pengiriman barang ke suatu negara oleh negara karena ada permintaan dari pembeli di negara tersebut atau tidak dinamakan perdagangan ekspor. Hutang luar negeri, penanaman modal Indonesia asing dan atau hutang luar negeri merupakan indikator ekonomi yang sering menjadi pembicaraan akan pengaruhnya terhadap pertumbuhan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1981 sampai tahun 2010. Alat ini analisis yang digunakan adalah regresi linear. Sebagai indikator produk domestik bruto (PDB real) sebagai variabel dependen dan hutang luar negeri dan penanaman modal asing bagi variabel independen. Ekonomi memiliki manfaat kerjasama ekonomi internasional yang sangat baik. Salah satu manfaatnya beberapa manfaatnya adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antar para anggota. Terus meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Terus menggali bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan manfaat yang terakhir memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Jadi ekonomi internasional sangat penting sekali bagi negara-negara karena itu sebuah kesempatan yang sangat besar bagi negara-negara yang melakukan perdagangan ekspor sehingga bisa saling menguntungkan antar negaranya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.